tahun ini tuh kita udah mau, oh ini kayaknya situasi berbeda nih, permintaan kurban lebih banyak nih gitu. Ternyata setelah Ramadan selesai, Jawa Timur dihebohkan dengan datangnya penyakit mulut dan kuku, ya, PMK. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Kanal Budi Luhur. Teman-teman, alhamdulillah kita ketemu lagi ya setelah kita libur panjang. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kita sudah juga merayakan hari kemenangan di hari Raya Idul Fitri. Hari ini kita bisa konten lagi ya. Tapi ini di bulan Syawal, semoga kita, ya saya dan teman-teman semua juga bisa memaksimalkan ibadah Ramadan kemarin dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, teman-teman, pada kesempatan pagi hari ini, karena di masa-masa sekarang ya, kebetulan juga kita sedang diuji gitu ya, di beberapa wilayah, para peternak sapi khususnya. Jadi setelah selesai dengan masa pandemi, ya kita udah boleh mudik kondusif ya. Kemarin kan situasi pandemi, beberapa masjid itu kalau kita bicara tentang kurban itu nggak boleh tuh. Nggak boleh melaksanakan penyembelihan hewan kurban karena memancing massa. Jadi orang banyak berkumpul, khawatir di situ masuk klaster baru penyebaran virus COVID-19. Nah, itu udah selesai. Tahun ini tuh kita udah mau, oh ini kayaknya situasi berbeda nih, permintaan kurban lebih banyak nih gitu. Ternyata setelah Ramadan selesai, Jawa Timur dihebohkan dengan datangnya penyakit mulut dan kuku, ya, PMK. Nah, ini ada banyak referensi, ada banyak pendapat yang kita baca masuknya. Indonesia ini sebenarnya sejak tahun 1980 katanya dinyatakan bebas penyakit mulut dan kuku, termasuk Australia. Makanya kita ngambil ternak itu dari Australia terus gitu. Kalau negara itu dia dikategorikan bebas penyakit mulut dan kuku, penyebaran dagingnya itu dia nggak perlu atau nggak ada syarat vaksin, teman-teman. Nah, tapi kan ternyata karena daging di Australia juga terus naik gitu, akhirnya pemerintah juga ngambil terakhir itu ngambil daging dari Brazil gitu ya. Sementara Brazil juga belum dinyatakan bebas dari penyakit mulut dan kuku. Ada pendapat masuknya lewat daging dari Brazil, ada juga pendapat yang dia karena penyelundupan gitu ya, domba, kambing atau sapi atau daging ilegal. Karena memang Indonesia ini adalah negara perairan, banyak sekali pelabuhan, dan dari wilayah manapun bisa masuk ya berbagai macam jenis ternak, termasuk juga kita tahu narkotika itu penyebaran di Indonesia itu sangat gampang. Nah, balik lagi teman-teman ya. Mungkin teman-teman di Jawa Timur hari ini khususnya sapi, saya beberapa ada teman yang dia hari ini dia cari aman dulu gitu. Dia melakukan pembatasan transportasi ternak, bahan pakan, termasuk juga orang gitu ya, untuk mengamankan ternaknya gitu. Mungkin di beberapa wilayah yang terserang secara masif ya penyakit ini, semoga segera bisa teratasi gitu ya, dan semoga pemerintah juga kita harapkan bisa bergerak cepat ya, karena jangan sampai momentum kurban ini tidak bisa dimanfaatkan oleh banyak peternak, karena memang inilah hari rayanya para peternak adalah dimana kita bisa memanfaatkan kurban ini sebagai momentum bagi kita mengambil keuntungan yang banyak gitu ya. Karena memang permintaannya juga banyak, selain itu harganya juga meningkat 2 kali lipat. Nah, teman-teman, dalam situasi ini tapi banyak pertanyaan yang masuk juga ke kami gitu ya. Gimana nih peternak menghadapi situasi dan kondisi saat ini? Terakhir ya, Mas Rahmat kalau nonton video ini, Mas Rahmat juga tanya gimana kita menghadapi situasi PMK sekarang ini gitu. Nah, saya kemarin habis
datang juga ke guru saya ya. Beliau beternak udah 40 tahun, kita ngobrol sampai larut malam. Nah, untuk kondisi saat ini khususnya di wilayah Jawa ya, apalagi kemarin yang ada di Jogja juga, kemarin PMK sudah kabarnya udah masuk Jawa Tengah dan Boyolali gitu. Tapi teman-teman tetap tenang aja gitu. Kondisi maksud saya kita tetap tenang, kemudian ternak kita juga dipastikan gitu ya, dijaga kesehatannya, termasuk juga mobilitas. Kalau misalnya memang di wilayah kita belum aman juga dibatasi baik orang, ternaknya gitu. Nah, dari hasil ngobrol saya dengan beberapa peternak termasuk guru saya, untuk menghadapi kurban kali ini kita coba buat ngelihat dulu ya. Ini kan masih ada ya lebih kurang 2 bulan lah, meskipun 1 bulan lebih sedikit gitu. Tapi kita masukkan di sebelum Hamin 1 bulan kita amati dulu ya kondisi yang ada di sekitar kita, termasuk kondisi harga ternak teman-teman ya. Maksud saya adalah yang kita khawatirkan kalau misalnya wabah ini sudah masuk di wilayah kita, kemudian pasar-pasar ditutup, ketika kita udah beli banyak ya, di waktu sekarang kita udah beli banyak banget ternaknya, kemudian pasar ditutup, khawatirnya nanti harga itu jatuh, harga itu turun gitu. Ketika kita ternak kita udah beli dengan harga yang maksimal lah, karena memang hari-hari ini harga bakalan lepas sapi aja udah mahal ya, udah di atas 1,5 biasanya. Apalagi bakalan kurban ini udah di atas 2 juta. Nah, khawatirnya nanti jatuh, kita coba kendalikan dulu gitu ya, sampai nanti nunggu Hamin 1 bulan, oh iya kita maksimalin. Karena memang kurban ini tetap ada yang beli insya Allah. Nah teman-teman, untuk kurban ini ya, Budi Luhur juga menerapkan hal yang sama. Saat ini belum belanja banyak, ini ada stok. Di belakang saya ini juga ada stok kurban. Alhamdulillah ini sebagian besar dari anakan kandang Budi Luhur sendiri. Tapi untuk datangkan dari luar kita masih lihat situasi dan kondisi ya. Karena memang kita nggak bisa juga menutup mata dan menganggap bahwa wabah ini nggak ada, nggak boleh. Ya, kita harus tetap peka, tapi kita juga nggak boleh pesimis. Nah, untuk kurban teman-teman, kita juga mau sampaikan hal yang menarik gitu buat teman-teman yang udah beternak seperti kandang Budi Luhur yang hari-harinya sebagai peternak. Teman-teman harus manfaatin momentum ini gitu. Jangan kalah sama teman-teman yang nggak beternak tapi dia jualannya itu jualan momentum ya. Tahu ya, misalnya musim duren dia jualan duren gitu ya. Ketika musim duku jualan duku, ketika musim kurban jualan ternak gitu. Nah, pedagang musiman ini kita apresiasi gitu karena semangatnya. Tapi kita sebagai peternak juga nggak boleh kalah teman-teman. Ya, misalnya teman-teman yang dia pedagang musiman ini buka lapak dan dia di tempat-tempat strategis, kita juga nggak boleh berada di zona nyaman dong, ya kan? Teman-teman juga harus jemput bola. Kalau misalnya memang kita udah bisa beternak, kita bisa jualan gitu, ya kita cari juga tempat strategis. Itu juga teman-teman boleh lakukan, gitu ya. Dengan hitungan-hitungan yang pasti. Oh, sewa lahan lapaknya sekitar 2 juta, buat tendanya sekitar 3 juta. Oh, nanti kira-kira target penjualannya berapa? Oh, ini bisa di cover semua, tetap ada keuntungan, boleh gitu. Karena kita nggak boleh menyia-nyiakan momentum ini. Nah, selain itu kan niat kita membantu orang lain untuk ibadah teman-teman. Nah, itu jangan kalah dengan pedagang-pedagang musiman teman-teman. Teman-teman harus menyambut momentum kurban ini. Nah, momentum kurban ini teman-teman apa aja yang harus kita persiapkan? Yang jelas ya, kalau misalnya teman-teman pedagang mau, sebagian memang dari ternak dari kandang kita gitu. Tapi ada yang teman-teman memilih buat aku nggak mau gemukin, aku maunya beli dari teman-teman peternak yang udah jadi, besok Hamin 10 kurban aku mau jualan di lapak atau mau jual di kandang gitu. Itu boleh, silakan gitu ya. Artinya teman-teman beli bahan yang udah jadi gitu. Atau teman-teman yang beli bahan mentah, aku ini masih ada waktu 1 bulan lebih, aku mau beli bakalan ya tadi sedikit dulu lah supaya nggak terlalu banyak, sambil ngelihat situasi dan kondisi, sambil digemukin itu juga boleh. Nah teman-teman,
ini pilihan-pilihan yang bisa dipakai. Kalau budi luhur kita tetap ada stok, tapi besok juga 1 bulan sebelum sambil gemukin kita juga beli yang sudah setengah jadi biasanya. Setengah jadi itu nggak cari di pasar, itu nggak cari yang kurus, nggak ya. Cari yang badannya isi, kemudian kita bisa maksimalin sambil nunggu waktu hari raya, dan kita bisa jual dengan harga yang maksimal dan tetap ada keuntungan tentunya. Nah, itu tahap pertama untuk persiapan bakalan ya. Pilihan-pilihannya beli yang sudah jadi, setengah jadi gitu ya. Kalau udah mendekati ini beli bakalan yang kurus itu, kalau teman-teman belum bisa gemukin jangan. Terlalu besar risikonya. Risiko kematian, risiko nggak bisa gemuk gitu ya. Karena memang syarat kurban itu selain ternaknya sehat, dia juga harus gemuk. Oke, itu ya. Kemudian persiapan pakan teman-teman. Teman-teman yang nanti mau buka lapak atau mau di kandang gitu ya. Nah, persiapan pakan ini penting ya, jauh-jauh hari. Ya, jangan sampai nanti ternaknya udah masuk banyak tapi pakan belum siap. Ya, sekarang ini beberapa petani itu udah tahu momentum kurban, biasanya dia udah nanam tebon duluan gitu. Nanti biasanya jelang kurban banyak yang beli. Nah, itu juga dicari tahu informasinya. Ya, stok misalnya, tahu tempat tanam orang yang nanam, petani yang nanam tebon di mana gitu ya. Kemudian kalau misalnya teman-teman nyaman dengan pakan kering, stok pakannya sejak dari sekarang gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah yang harus teman-teman lakukan, kalau teman-teman mau buka lapak tadi ya, pastikan lapaknya itu disurvei gitu ya. Disurvei, misalnya dia itu dekat perumahannya orang-orang kaya, biasanya dia banyak yang kurban di situ gitu. Nah, ini kemungkinan lakunya itu besar gitu. Atau perumahan ini perumahan yang nggak begitu banyak populasinya kakaknya, tapi perumahan ini besar sekali gitu populasinya. Atau perumahan di sini tuh banyak perumahan. Nah, itu harus disurvei dan pastikan lapak teman-teman itu dia besok bisa aman juga dari berbagai macam ancaman ya, preman gitu, kemudian tarikan-tarikan liar gitu, termasuk juga keamanan teman-teman. Nah, itu. Nah, selain itu teman-teman ada 2 aspek lagi yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah aspek supply tadi udah sebagian dibahas, tapi ini supply ya, supply baik itu supply besok kalau misalnya teman-teman mau kurban misalnya, oh aku nggak mau pusing lah, besok aku disuplai sama temen aja. Nah, pastikan memang suplai pakan, suplai ternak ini berjalan dengan baik lah. Sudah tahu orang-orangnya di mana itu ya. Tadi juga sebagian besar udah saya pastiin. Nah, yang terakhir ini consumer base teman-teman. Nah, teman-teman saya harapkan teman-teman yang jualan kurban itu udah punya data kalau bisa ya. Data misalnya, oh biasa tahun lalu itu yang laku berapa sih? Gitu. Jadi data consumer base ya, data konsumen kurban kita itu, tahun lalu itu yang beli kurban kita sekitar 50. Nah, ini kalau bisa di follow up, dihubungi lagi gitu. Kemudian kira-kira keluarga terdekat itu siapa aja yang mau kurban gitu ya. Itu juga data itu ya diprediksi aja. Nah, sama nanti kita punya data kira-kira pasar bebas itu berapa sih yang menyerap kurban yang ada di kandang kita. Nah, dari data ini teman-teman juga bisa memastikan berapa ternak yang bisa teman-teman stok gitu ya. Jangan sampai teman-teman stok ternak melebihi kapasitas serapan yang ada di sekitar teman-teman, karena kan setiap peternak itu jaringannya berbeda-beda. Ya, keluasan jaringan itu menentukan serapan dari jumlah ternak yang dibeli nanti saat kurban. Nah, jangan sampai nanti yang di stok banyak, lakunya banyak tapi sisanya juga banyak, padahal keuntungan itu ada pada sisa sehingga nanti dijualnya murah, jangan sampai. Nah, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Teman-teman, selamat memanfaatkan momentum kurban ini ya, kita sambil lihat situasi, tapi semoga semuanya tetap aman. Tapi kalaupun wabah ini tetap terjadi dan sampai di wilayah teman-teman, insya Allah kurban itu tetap, hari raya itu adalah hari raya umat muslim di seluruh dunia ya, termasuk di Indonesia yang dia berhubungan dengan, kalau ibadah haji itu kurban itu Idul Adha itu berhubungan dengan ibadah haji dan kurban itu tetap ada orang yang mau kurban. Nah, tinggal memang kalau teman-teman memang mau memberikan hal yang lebih menarik, misalnya ya teman-teman memberikan tawaran servisnya lebih gitu, misalnya disembeli di tempat, disalurkan di tempat yang
disalurkan ke tempat yang tepat gitu. Kemudian ada free sembelih gitu. Kemudian teman-teman juga dikasih free jasa hantar dan lain-lain, itu lebih menarik biasanya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Semoga kita bisa menyambut kurban ini dengan baik di tahun 1443 Hijriah ini. Semoga kurban kita juga menjadi kurban yang membahagiakan bagi kita dan bagi umat umat muslim di seluruh dunia gitu ya. Kemudian kita berdoa semua kondisinya tetap aman dan terkendali. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.